Sering diklaim oleh orang kafir, inilah penemuan yang ternyata ditemukan oleh orang Islam yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar, amin. Pertama, Al-Khawarizmi adalah seorang matematikawan, astronom, dan ahli geografi dari Persia. Ia dikenal sebagai Bapak Aljabar karena karya-karyanya dalam bidang aljabar, termasuk Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Mukabilah. Ia juga dikenal sebagai penemu angka 0. Al-Jazari adalah seorang insinyur, ahli mesin, dan penemu dari Mesopotamia. Ia dikenal sebagai Bapak Robotika karena karya-karyanya dalam bidang robotika, termasuk kitab Al-Hiyal Buku Trin. Karya ini berisi penjelasan tentang berbagai mesin otomatis, termasuk jam, organ, dan robot. Ibnu Al-Haytham adalah seorang fisikawan, astronom, dan matematikawan dari Persia. Ia dikenal sebagai Bapak Optim karena karya-karyanya dalam bidang optik, termasuk kitab Al-Manazir Buku Optim. Karya ini merupakan salah satu karya optik paling berpengaruh dalam sejarah. Jangan lupa subscribe. Inilah penyesalan manusia tatkala berada di alam kubur. Yang sudah like dan subscribe, dimudahkan di alam kubur nanti. Amin. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tapi semua orang selalu ingin jika kesalahan yang telah diperbuat itu bisa diperbaiki dan kembali seperti semula. Namun apa jadinya jika kesalahan yang sepele dan mudah itu tak bisa diperbaiki lagi? Pertama, dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10, Tuhanku, jika engkau mengakhirkan kematian sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kedua, dalam surah As-Sajdah, ya Tuhan kami melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan berbuat kebaikan, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Ketiga, dalam surat Ibrahim ayat ke-44, ya Tuhan kami, beri kami kesempatan kembali ke dunia walau sesaat, niscaya kami akan memenuhi panggilan-Mu dan mengikuti perintah Rasul-Mu. Semoga kita semua dijauhkan dari penyesalan yang akan kita hadapi di kemudian hari. Wallahu alam bisyawab. Jangan lupa subscribe. Orang-orang ini akan kekal di neraka. Jauhilah orang seperti ini jika ingin selamat dari siksa api neraka. Yang sudah subscribe, semoga masuk surga, amin. Siapa yang tak kenal neraka? Apinya yang begitu panas, bahkan panasnya sudah kita rasakan di dunia. Maka dari itu seharusnya kita menjadi lebih takut dengan siksanya. Tapi masih ada yang ingin mencicipi api neraka tersebut, bahkan sampai ingin kekal di dalamnya. Berikut ciri orang yang akan kekal di neraka. 1. Orang-orang kafir. 2. Tidak menerima bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir. 3. Berbuat syirik hingga kematian menjemput. 4. Menyekutukan Allah. Semoga kita tidak termasuk dari ciri-ciri makhluk yang bisa membuat kita kekal di dalam neraka, dan insya Allah kita akan berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin. Jangan lupa subscribe. Mengapa kita tidak bisa melihat setan, jin, atau hantu, dan hal-hal gaib lainnya yang sudah subscribe? Semoga rezekinya lancar, amin. Banyak cerita bahkan mitos, kalau ada tetangga atau di kampung sebelah, ada anak yang dibawa pergi oleh makhluk gaib. Namun apakah benar makhluk gaib ini bisa melakukan hal demikian? Ternyata penjelasannya sudah ada di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 27. Yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia iblis setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Begitulah yang Allah Ta'ala firmankan. Namun katanya ada yang bisa melihat. Apakah kamu bisa? Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Inilah makhluk yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah ketimbang Dajjal. Yang sudah like dan subscribe semoga terlindung dari siksa neraka. Amin. Rasulullah bersabda, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su atau buruk. Sebab Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama ini, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke sana. Ulama su mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, serta untuk berbangga dengan kedudukannya dan menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Bersamaan dengan itu, ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah karena ciri-ciri, pakaian, dan kepandaian berbicaranya yang seperti ulama.